عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. InsyaAllah pada Ramadan yang pertama ini kita akan membaca tafsir As-Sa'di. InsyaAllah mungkin sekitar setengah jam, 30 menit insyaAllah kita mengambil faedah dari karya beliau rahimahullahu ta'ala. Kita melangsungkan untuk membaca ayat yang ke berapa itu? 20? 30. Tidak ngelihat pas. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Allahu azza wa jalla, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Jazakallahu khair. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat 30, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah padanya, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan sering turun atas mereka malaikat-malaikat. Apa yang ditugaskan malaikat? Apa yang ditugaskan malaikat oleh Allah Azza wa Jalla di saat itu untuk memberikan alla takhafu wa la tahzanu, agar kalian jangan khawatir, jangan takut, dan jangan kalian bersedih. Ini tugas malaikat yang Allah turunkan sering kepada mereka yang istiqamah. Kalian jangan takut, kalian jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikan kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan buat kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Para malaikat itu juga diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla mengatakan, kami yang akan menjadi wali-wali kalian, teman-teman kalian, kekasih-kekasih kalian dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahihi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan bagi kalian di dalamnya, di dalam surga, apa yang dimaukan dan diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian ada. Dan bagi kalian di dalam surga ma tad'un, apa saja yang kalian minta, kata Allah Azza wa Jalla, walakum fiha ma tad'un. Dan buat kalian di dalam surga itu apa-apa yang kalian minta,
nuzulan min ghafurir rahim. Ini semua sebagai sesuatu yang turun, pemberian dari Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yukhbiru ta'ala an awliyaihi. Kata beliau, Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang para walinya. Para walinya. Berarti di sana ada wali bukan walinya Allah yang disebut dengan wali syaitan. Salah satu sifat yang disebutkan oleh Allah tentang walinya, salah satu sifat, bahkan menjadi ciri mendefinisikan wali Allah itu. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah Azza wa Jalla mendefinisikan para walinya. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu enggak punya rasa gentar, enggak ada rasa takut, dan juga mereka tidak dirundung oleh kesedihan. Wala khaufun alaihim, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Siapa mereka? Allah Azza wa Jalla memberikan sifat yang melekat pada awliya'uh, para wali-walinya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tentu ini adalah bertingkat-tingkat. Kalau iman bertingkat, ketakwaan bertingkat, maka derajat kewalian di sisi Allah itu akan bertingkat pula. Mari kita bertanya, bagaimana kalau keimanan seseorang itu sebagaimana keimanan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in? Bagaimana? Barakallahu fikum. Bagaimana jikalau seseorang itu berusaha meniti ketakwaan walaupun dia jatuh bangun, sebagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in menitinya? Berarti kan tingkat ketakwaan, tingkat kewalian orang yang seperti ini di sisi Allah Azza wa Jalla sungguh amat sangat tinggi sekarang ini di tengah-tengah muslimin. Barakallahu fikum. Maka beliau mengatakan yukhbiru ta'ala an awliya'i. Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang para walinya. Wa fi dhimni dhalik, dan dalam kandungan pemberitaan itu juga tansyituhum, yaitu membakar semangat mereka. Wal hathu 'alal iqtida' bihim. Dua, dorongan di samping untuk kemudian memberikan semangat kepada para wali-wali itu, kepada para wali tersebut, di situ ada anjuran untuk meniti jejak mereka, jejak para wali tersebut. Faqala, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang telah mengatakan Rabb kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah. Apa maknanya ini? Kata beliau, i'tarafu wa nataqu wa radau bi rububiyyatillahi ta'ala wastaslamu li amrihi thumma istaqamu ala siratil mustaqim ilman wa amalan. Kata beliau, orang-orang yang istiqamah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah orang yang mengakui satu. Kedua, orang yang berucap. Ketiga, orang yang ridha terhadap rububiyah Allah Azza wa Jalla. Mengakui bahwa semuanya ini adalah miliknya Allah.
Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan, Allah Azza wa Jalla yang mengatur semuanya. Dia akui itu semua. Kedua, dia berucap, itulah adalah Rabbku. Yang mengatur, yang memiliki, yang menguasai semua alam jagat ini. Dia adalah Rabbku. Dia nataku. Dia berbicara. Setelah itu waradau. Waraditu billahi rabbah. Lalu dia ridha kalau Allah itu sebagai Rabbnya. Setelah itu wastaslamu li amrihi. Dia memasrahkan, mereka memasrahkan diri kepada perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Setelah itu mereka istiqamah di atas jalan yang lurus. Ilmunya dia jaga, amalnya dia pelihara, terus istiqamah. Allahu Akbar. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mengenggam nilai ini, barakallahu fikum, walaupun sekali lagi kita jatuh bangun padanya. Rahimani wa rahimakumullah. Apa nilai yang dipersiapkan oleh Allah? Falahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang yang berkondisi demikian di dalam hidupnya, ilmunya istiqamah, ilmunya lurus dan dia istiqamah padanya, amalnya lurus dan dia istiqamah padanya, Allah mengatakan bagi mereka kabar gembira di kehidupan dunia dan juga di kehidupan akhirat. Mari kita dengarkan janji Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, di kehidupan dunia tatanazzalu alaihimul malaikatul kiram. Akan sering turun atas mereka para malaikat yang mulia. Yatakarraru nuzuluhum alaihim. Jadi berulang-ulang turunnya malaikat itu kepada mereka di kehidupan dunianya. Allah Azza wa Jalla menghibur, barakallahu fikum, mereka-mereka yang istiqamah dengan berulang-ulangnya turun malaikat atas mereka. Apa tugasnya? Mubashirina lahum indal ihtidar. Memberikan kabar gembira di penghujung hayatnya. Ihtidar, ketika dia akan meninggal dunia. Itu kondisi yang sangat-sangat membutuhkan ketenangan dan ketenteraman. Membutuhkan ketenangan dan ketenteraman, kesejukan penghibur di saat kemudian sakaratul maut. Sakit, barakallahu fikum. Pedih, rahimani wa rahimakumullah. Orang yang istiqamah di kehidupan dunia ini, ketika dalam kondisi kritis dan membutuhkan banyak hal, ketenangan, ketenteraman, penghibur, ternyata malaikat itu datang. Memberikan hiburan, barakallahu fikum. Bagaimana kabar gembira yang dibawa? Alla takhafu ala ma yastaqbilu min amrikum. Kalian jangan takut. Kalian jangan khawatir atas apa yang akan Anda hadapi dari urusanmu ini. Jangan takut. Allahu Akbar. Bukankah ini adalah penghibur di dalam hidup seseorang yang istiqamah? Diberitahukan Anda jangan khawatir dan takut untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Kedua, wala tahzanu ala ma madha. Anda jangan bersedih atas apa yang Anda tinggalkan. Istri, anaknya, jikalau dia benar-benar istiqamah, maka kedua orang tua itu akan bisa memberikan nilai bagi, barakallahu fikum, istri dan anaknya, rahim. Anda jangan bersedih.
Jangan bersedih terhadap apa yang Anda tinggalkan. Bisyartin, syaratnya Anda istiqamah. Berarti ini berat. Barakallahu fikum. Butuh sebuah perjuangan, sebuah pengorbanan di dalam hidup untuk kemudian istiqamah. Fanafau anhumul makruhal madhiya wal mustaqbal. Para malaikat itu melenyapkan dari mereka yang istiqamah itu ketidaksukaan. Sesuatu yang tidak disukai dan dibenci pada masa yang telah lampau dan yang akan datang. Para malaikat itu mengikis dan melenyapkannya. Barakallahu fikum. Keberikutnya, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian dengan surga yang terjanjikan buat kalian. Fa innaha qad wajabat lakum wa thabatat wa kana wa'dullahi maf'ula. Maka sesungguhnya surga itu telah pasti dan telah tetap kalian akan mendapatkannya, dan janji Allah adalah pasti akan terlaksana. Berarti istiqamah itu adalah sesuatu yang berat. Saya sering mengingatkan bahwa salah satu upaya yang kita lakukan untuk kita bisa istiqamah, bergabung bersama orang-orang yang baik. Memilih lingkungan yang baik. Bergabung bersama orang-orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Pernahkah, masih ingatkah kita kisah yang dibawakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam tentang seseorang yang telah membunuh 100 nyawa? Masih ingatkah kita, barakallahu fikum, di saat dibimbing hidupnya, dibimbing menuju keberuntungan, salah satu bimbingan keselamatan yang dengannya dia bisa menggenggam surganya Allah Azza wa Jal, memperoleh rahmatnya Allah, terhindar dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda jangan kembali kepada negerimu. Berangkat Anda. Jangan kembali kepada negerimu, karena negerimu itu adalah jelek. Pergilah engkau ke negeri yang sana. Di situ. Di sana ada orang-orang yang beribadah, maka ikut engkau bergabung beribadah bersama mereka. Allahu Akbar. Bimbingan keselamatan apalagi di masa kita sekarang ini. Teman-teman yang baik, lingkungan yang baik adalah sangat berarti dalam keistiqomahan kita, rahimani wa rahimakumullah. Cukup kita rasakan sekarang ini. Antum sholat di luar dengan antum sholat di lingkungan antum sendiri. Beda apa tidak? Saya yakin antum merasakan perbedaan. Kalau sekiranya suatu ketika antum pulang ke kampung, mau menziarahi kedua orang tua, tidak akan pernah merasakan sebagaimana yang antum merasakan tinggal di lingkungan pondok pesantren. Barakallahu fikum. Kalau antum menemukan ada kecenderungan dan kecondongan terhadap warna kehidupan demikian, berarti ada sesuatu yang Anda harus koreksi pada diri. Loh, kok saya malah ikut terbawa arus ya? Dikoreksi. Oh, berarti iman kita sedang mengikis, sedang turun. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, memilih lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, maka ini adalah salah satu upaya untuk menjaga keistiqomahan kita, barakallahu fikum. Maka kita berharap lingkungan seperti ini terus menyertai kita sampai Allah Azza wa Jalla memanggil. Teman-teman kita yang semuanya menginginkan kebaikan di dalam hidup,
Semoga terus menyertai kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kita belajar ilmu, kondisi kita duduk di majlis ilmu, ikut meramaikan rumahnya Allah fi taatillah. Semoga kondisi ini kita bawa sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin. Kita langsungkan barakallahu fikum. Wa yaquluna lahum aidan. Dan para malaikat itu juga berkata kepada mereka, musabbitina lahum wa mubashshiri, menanamkan kekokohan, ketenangan kepada mereka dan juga menanamkan kabar gembira. Apa kata para malaikat itu? Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah teman-teman kalian dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Coba dengarkan baik-baik. Di saat seseorang benar-benar menghiasi hidupnya dengan istiqamah, Allah Azza wa Jalla, para malaikatnya yang akan menemani dia. Para malaikat akan menjadi awliya'uh. Berarti ini adalah lipatan keberuntungan di saat seseorang berupaya menjaga keistiqomahannya. Barakallahu fikum. Apa kata beliau? Yahussunahum fid dunya alal khair. Malaikat-malaikat yang menemani mereka ini terus mendorong mereka di dunia ini untuk melakukan kebaikan. Ayo, lakukan, perbuat, kesempatan. Wa yuzayyinunahu lahum. Dan para malaikat itu menghiasi kebaikan itu di hadapan mereka. Wa yurahibunahum 'anil syarr. Para malaikat itu menanamkan kepada mereka rasa takut dari kejelekan. Wa yukabbihunahu fi qulubihim. Dan para malaikat itu membantu untuk menjadikan kejelekan itu memang jelek di hati-hati mereka. Allahu Akbar. Bukankah ini pertolongan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala? Wa yad'una Allah lahum. Para malaikat itu berdoa kebaikan buat mereka kepada Allah. Wa yuthabbitunahum 'indal masa'ib wal makhaif. Para malaikat yang turun dari utusan Allah Azza wa Jalla itu menanamkan kekokohan kepada mereka di saat musibah demi musibah melanda, di saat hal-hal yang mengkhawatirkan, menakutkan menyertai mereka. Para malaikat itu turun. Coba antum bisa bayangkan kalau antum ketika sakit dikelilingi oleh suara-suara musik, gendra, ditabuh barakallahu fikum, suara-suara syayatin. Tentu barakallahu fikum tidak akan mendapatkan seperti yang digambarkan ini, rahimani wa rahimakumullah. Di saat engkau ditimpa musibah, dalam kondisi engkau berada pada lingkungan yang baik, dalam kondisi teman-teman berada dalam ketaatan kepada Allah, istri kita menjaga ketaatannya, anak-anak kita terus mengikuti panggilan Allah Azza wa Jalla, walaupun dengan kekurangan yang sangat banyak. Bukankah kondisi seperti ini memberikan ketenangan walaupun kita sedang mendapatkan rasa sakit di dalam hidup? Kita mendapatkan ketenteraman, bahkan keinginan kalau kita sakit sholat di rumah. Ya Allah merasa terpanggil untuk segera ikut bergabung meramaikan rumahnya Allah Azza wa Jalla. Semuanya itu adalah dorongan kebaikan dan dihiasinya kebaikan di dalam qalb di saat seseorang itu istiqamah. Barakallahu fikum. Subhanallah. Wa khususan
Terlebih lagi musibah dan yang menakutkan itu anil mauti, ketika kematian dan kengerian pada kematian itu. Wal qabri wa zalamatih, ketika berada di kuburan dan kegelapan kubur. Wa fil qiyamati wa ahwaliha ala sirat, dan hari kiamat serta yang mengerikan di atas sirat, perjalanan menuju melewati neraka tersebut. Wa fil jannati, dan juga di dalam surga. Yuhanni'unahum bikaramati rabbihim, para malaikat itu memberikan penghormatan yuhanni'unahum, dengan kedermawanan Rabb mereka di dalam surga. Para malaikat itu datang juga memberikan penghormatan. Barakallahu fikum. Wa yadkhuluna alaihim min kulli bab, maka malaikat itu datang kepada mereka dari semua pintu. Apa? Salamun alaikum. Selamat. Selamat Anda. Selamat atas kalian. Bima sabartum. Selamat atas kalian disebabkan karena kesabaran kalian, kata para malaikat. Allahu Akbar. Memberikan ketenangan di alam kubur, memberikan ketenangan dan ketenteraman di saat masuk ke dalam surga. Bahkan mereka memberikan tahniah, yaitu penghormatan, salam, kalimat-kalimat indah. Barakallahu fiik. Mereka mendatangi dari semua pintu, lalu mengatakan salamun alaikum. Para malaikat itu mengatakan keselamatan atas kalian. Bima sabartum, karena kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbaddar, sebaik-baik imbalan tempat yang terbaik. Allahu Akbar. Sedikit lagi beliau mengatakan wa yaquluna lahum aidan, para malaikat itu juga mengatakan walakum fiha ay fil jannah, buat kalian di dalam surga ma tashtahi anfusukum qad u'idda wa huyya, apa yang diinginkan oleh jiwa diri-diri kalian sudah disiapkan. Sudah disiapkan, u'idda wa huyya, sama artinya sudah disiapkan oleh Allah. Walakum fiha ma tad'un, ay tatlubuna min kulli ma tata'allaqu bihi iradatukum. Dan pada surga itu apa yang kalian minta, ada. Yang kalian minta dari segala yang kalian maukan dan inginkan. Wa tatlubunahu min anwa'il ladzati wal mushtahayat. Kalian meminta di dalam surga itu segala bentuk kelezatan wal mushtahayat, dan segala bentuk kemauan yang menyenangkan. Mimma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashari. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam benak atau hati manusia. Berarti di luar segala apa yang kita gambarkan, di luar segala apa yang pernah kita lihat, yang paling indah, yang paling segala-galanya di muka bumi ini. Kenikmatan di dalam surga di luar itu semua. Mungkin kita mendengar segala yang paling terbaik, itu kenikmatan di dalam surga di luar pendengaran kita. Barakallahu fikum. Nuzulan min ghafurir rahim. Ingat. Ini semuanya turun sebuah nilai dan ganjaran dari Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, hadza thawabu al-jazilu wan na'imul muqimu nuzulun wa diyafatun. Pahala yang besar ini, kenikmatan yang abadi ini turun.
datang dari min ghafur, dari zat yang maha pengampun. Ghafara lakumus sayyi'at. Dialah Allah yang telah mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Rahim, haitsu waffaqakum li fi'lil hasanat. Allah yang maha penyayang, yaitu Dia telah memberikan taufik kepada kalian untuk melakukan al-hasanat, kebaikan-kebaikan. Thumma qabilaha minkum. Setelah Allah memberikan taufik untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, lalu kemudian Allah menerima kebaikan itu dari kalian. Dia yang memberikan taufik untuk melakukan kebaikan. Kemudian Allah menerima kebaikan itu dari kalian. Famaghfiratuhu azala ankumul mahdzur. Maka dengan pengampunan Allah Azza wa Jalla, lenyap dari kalian apa yang kalian takutkan. Lenyap. Hilang, barakallahu fikum. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah, ana lakumul matlub, yaitu sampai kepada kalian apa yang kalian cari dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya, para sahabat terlebih khusus, bahwa tidak akan memasukkan kalian ke dalam surga amal-amal kalian. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in bertanya, wala anta ya Rasulullah? Demikian juga anda ya Rasulullah? Amalan anda tidak memasukkan ke dalam surga. Wala anta ya Rasulullah? Demikian juga anda ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, na'am, saya juga demikian. Akan tetapi Allah telah melumuriku dengan rahmatnya. Berarti para ulama menyebutkan yang menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga adalah rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita cari di saat kita melakukan ketaatan, barakallahu fikum. Lebih di bulan Ramadan ini akan berlipat-lipat nilai sekecil apapun dari ketaatan yang kita lakukan. Akan beda dengan ketaatan yang kita buka di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita duduk setengah jam bermajlis membaca karyanya para ulama adalah termasuk harapan kita mendapatkan nilai keberkahan majlis itu lebih dari nilai keberkahan di luar bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.